Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur siap merekrut tim relawan pengawas pemilu. Kecanduan permainan atau game disorder semakin marak terjadi. Turnamen Regis Cup sebagai ajang untuk menumbuhkan jiwa sportivitas. Ya, pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Timor Tengah Selatan menyasar 12 etnis pelanggaran lalu lintas pada operasi Patuh Turangga 2023 untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Suka Arsa melalui Kabag OPS AKPI Ketut Sedra menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan operasi 7 Patuh Turangga 2023 akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 10 Juli hingga 23 Juli 2023. Tujuan operasi adalah untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan akhir-akhir ini. Sasaran operasi ada 12 jenis prioritas pelanggaran, yaitu berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melampaui batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, runmore tidak sesuai spesifikasi, overload dan overdimensi. Yang terakhir, runmore tanpa NRKB dan NRKB palsu. Diharapkan kepada seluruh warga masyarakat Timor Tengah Selatan untuk dapat mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas, serta tertib berkendara di jalan agar dapat menekan tingkat kecelakaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jadi tujuan operasi Patuh Turangga 2023 ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas ataupun menertibkan masyarakat sehingga mengurangi pelanggaran terhadap berlalu lintas di jalan. Jadi kami melakukan operasi ini yang diutamakan adalah penegakan hukum karena ini operasi patuh, sehingga kami berharap masyarakat bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada, kaitannya dengan lengkapi diri dengan SIM, STNK, dan kelengkapan motor lainnya, terutama helm. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Flores Timur siap melimpahkan berkas perkara tahap 1 tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan tersangka tunggal berinisial PBS, warga Beloaja, Desa Sinahadigala, Kecamatan Tanjung Bunga. Menurut Kasat Reskrim Polres Flores Timur, Ibtu Lazarus La'a, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk pelimpahan berkas TPPO kedua dari hasil penyidikan. Terbukti tersangka PBS bekerja sendiri melakukan rekrutmen dan pengiriman calon PMI asal Flores Timur ke Malaysia. Tersangka telah berhasil mengirim 21 PMI asal Flores Timur ke Malaysia dan bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit di sana. Untuk tersangka dari Desa Sinahadigala
Kecamatan Tanjung Bunga atas nama Filipus Bukit Sogen. Ya, itu sudah kami proses dalam pemberkasan dan rencana besok akan kami pengiriman berkas perkara tahap 1 ke kejaksaan, karena kelengkapan material dan formilnya sudah lengkap semua, kami anggap sudah lengkap, dan kami akan kirim berkas tersebut ke kejaksaan. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara dengan denda 120 juta hingga 600 juta rupiah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan harga beras yang sempat naik di Kabupaten Kupang, salah satu bank di Kabupaten Kupang melaksanakan aksi Basar Beras Murah. Beginilah aksi Basar Beras Murah di Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu. Nampak warga yang hadir mengantri di stan yang disiapkan dan menjual beras murah tersebut. Beras ini merupakan beras mol atau giling yang merupakan hasil produksi padi petani binaan dari bank tersebut. Kendati beras ini dijual murah tetapi dibatasi agar semua warga yang hendak membeli beras murah bisa mendapat bagian. Selain itu, hal tersebut juga untuk menghindari agar pedagang tidak membeli dalam jumlah banyak, kemudian menjualnya kembali. Harganya terbilang murah, yakni Rp10.000 per kilogram. Dan beras yang berhasil dijual lebih dari 100 kilogram. Ferdinand Kaka, Ketua Panitia Kegiatan, mengatakan aksi ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun dari salah satu bank di NTT. Dan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menurunkan harga beras yang sempat naik beberapa bulan lalu di Kabupaten Kupang. Selain itu, aksi ini juga untuk menekan laju inflasi dalam beberapa bulan terakhir di Kabupaten Kupang, sehingga mempengaruhi beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat. Ditambahkan selain beras murah hasil produksi pertanian petani lokal di Kabupaten Kupang, juga minyak goreng murah yang disiapkan bagi masyarakat yang datang berbelanja di Pasar Lili. Kita juga melakukan pasar murah. Jadi pasar murah ini komoditas seperti beras, minyak dengan harga-harga yang terjangkau. Tanggapan masyarakat tadi sangat-sangat positif. Jadi tadi kita ada melakukan menjual bahan-bahan sembako seperti beras, tepung, dan minyak. Jadi animo masyarakat cukup tinggi karena harga yang kami berikan cukup terjangkau. Diharapkan basar ini mampu membantu warga Kabupaten Kupang yang membutuhkan beras. Selain itu bisa membantu menurunkan harga beras yang saat ini berangsur turun. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, capaian indikator kesejahteraan Nusa Tenggara Timur menggambarkan kondisi perekonomian regional yang kembali pulih secara bertahap setelah melewati masa pandemi COVID-19 dan resiliensi tekanan kondisi geopolitik global. Tantangan perekonomian selama pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi ekonomi global, nasional hingga regional. Adanya tekanan geopolitik pun turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, indikator kesejahteraan Nusa Tenggara Timur menggambarkan kondisi yang pulih secara bertahap. Meski demikian, masih banyak kerja-kerja yang perlu dituntaskan untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti angka kemiskinan yang masih lebih tinggi dari angka nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada angka 20,23%, sedangkan nasional berada pada angka 9,57%. Angka kemiskinan di NTT ini terbagi dalam perkotaan yang meliputi 131,36 ribu jiwa dan pedesaan 1.017,81 ribu jiwa.
Sementara itu untuk indeks pembangunan manusia, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada angka 65,90, meningkat 0,62 poin dari tahun 2021 lalu. Untuk angka indeks pembangunan manusia nasional sendiri berada pada 72,91. Untuk nilai tukar petani berada pada angka 96,69, mengalami kenaikan 0,63% dari April 2023 lalu, relatif dekat dengan angka nasional yaitu 110,20. Untuk nilai tukar nelayan Nusa Tenggara Timur berada pada angka 91,8, mengalami kenaikan 0,59% dari April 2023. Sedangkan nilai tukar nelayan secara nasional berada pada angka 106,38. Untuk tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur berada pada angka 3,10%, terdiri dari penduduk bekerja sejumlah 2,82 juta orang dan pengangguran 0,09 juta orang. Sedangkan angka nasional berada pada angka 5,45%. Esther Siubelan, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Timor Tengah Utara melantik 147 kepala desa terpilih pada Senin 10 Juli 2023. Pelantikan kepala desa hasil pemilihan serentak tersebut berlangsung di Aula Balai Binmafo Kefamnanu. Upacara pelantikan kepala desa hasil pemilihan serentak tersebut dimulai sekitar pukul 9 WITA. Dengan dihadiri seluruh pejabat pemerintah daerah dan pimpinan Forkopimda Kabupaten Timor Tengah Utara. Pelantikan ini diikuti 147 kepala desa dari 154 kepala desa yang terpilih. Sementara sejumlah kepala desa terpilih lainnya tidak dapat mengikuti pelantikan tersebut karena berbagai kendala. Dalam arahannya, Bupati Timor Tengah Utara Juandi David mengingatkan para kades yang dilantik agar dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan rakyat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Segala perbedaan yang terjadi selama proses pilkades harus ditinggalkan dan kembali bersatu untuk membangun desa demi kesejahteraan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses pemilihan kepala desa terdapat riak-riak dan ketersinggungan baik antara warga masyarakat maupun para calon kepala desa. Namun sejatinya perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah proses demokrasi. Maka jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai batu sandungan dalam tugas pelayanan saudara sebagai kepala desa. Oleh karena itu, saya harapkan agar saudara-saudari yang telah terpilih sebagai kepala desa harus merangkul seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat 7 orang kepala desa terpilih yang tidak ikut dilantik. Terdapat 2 orang kades meninggal dunia pasca terpilih, 1 orang belum berakhir masa jabatannya, dan ada sebanyak 4 orang kades lainnya masih terkendala urusan sengketa pilkada yang belum selesai. Selain melantik para kades terpilih, juga dilakukan pengukuhan ketua dan pengurus PKK pada 147 desa yang ada. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga desa Kaubele, Kecamatan Biboki, Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, menggelar aksi demo menuntut Belasan orang warga desa Kaubele, Kecamatan Biboki, Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, bersama salah seorang calon kepala desa Senin pagi 10 Juli 2023 mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka dalam rangka memprotes pelantikan kepala desa Kuabele terpilih oleh Bupati Timor Tengah Utara karena adanya persoalan yang belum terselesaikan sehingga mereka menuntut pelantikan ditunda. Yosep Taone, perwakilan dari Lembaga Advokasi HAM yang mendampingi warga Kuabele tersebut mengungkapkan, tuntutan penundaan pelantikan terhadap kades terpilih lantaran adanya dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan surat rekomendasi untuk penerbitan SKCK bagi kades terpilih sebagai salah satu syarat dokumen saat proses pilkades. Pihak penjabat kepala desa atas nama Bapak Beneboan kemarin sudah bertemu dengan kepolisian
dalam syutingan video juga sudah direkam, dia sudah menyatakan secara hukum di hadapan penegak hukum bahwa surat rekomendasi dari dia kepada 3 calon kepala desa yang kemudian dipakai untuk keluarnya surat keterangan kelakuan baik tidak diberikan. Sekali lagi, untuk calon urut nomor 1 tidak diberikan. Sehingga kesimpulannya, kalau surat itu ada, maka diduga itu palsu. Surat rekomendasi dari penjabat kepala desa kepada untuk dia tidak terkait berkelakuan baik, artinya bahwa dia tidak terkait masalah. Sementara di calon kepala desa nomor 1 ini itu masih harus bertanggung jawab ke inspektorat karena ada sedikit yang mereka diduga ketemuan. Bagaimana dengan figur nomor 1 Desa Kobele, dia tidak mendapatkan rekomendasi dari ini kepala desa, kok bagaimana dia dapat ini SKCK dari kepolisian, lalu dari kecamatan ke BPMPD. Itu yang kami tidak setuju, Pak. Sehingga kami ajukan ke sini untuk dipending dulu pelantikan Desa Kobele. Belum penyelesaian masalah kok ambil tindakan sendiri Bapak Bupati. Maka itu kami tidak setuju dengan ini pelantikan ini Desa Kobele atas nama Eminent Abata. Sementara itu menanggapi aksi tersebut, Bupati Timur Tengah Utara Juandi David menilainya sebagai riak yang lumrah terjadi dalam sebuah pesta demokrasi, sehingga ia mempersilahkan kepada pihak-pihak yang tak puas untuk menempuh jalur hukum. Semua pemilihan kepala desa itu ada yang tidak puas. Itu demokrasi, nilainya ada di situ. Jadi mereka punya hak untuk berdemonstrasi, damai, aksi damai kepada pemerintah supaya tolong lihat dulu apakah proses pemilihan kepala desa di Kobele itu yang selama ini dirasakan itu sudah berjalan baik atau tidak. Karena menurut mereka bahwa itu tidak wajar. Tetapi kalau memang ada proses yang memang harus masuk ke ranah hukum, silahkan. Ya, tetapi kalau sudah selesai kita harus tetap lantik. Tetapi kalau tidak ada puas, maka ranah hukum silahkan ditempuh. Walau sempat diwarnai adanya aksi demo sekelompok masyarakat, pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih hasil pilkades serentak di Kabupaten Timur Tengah Utara berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan Termanu yang pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketong TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep! Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM,
katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur siap merekrut tim relawan pengawas pemilu yang tersebar di setiap desa kelurahan dengan tujuan relawan yang direkrut bertugas membantu Bawaslu setempat dalam melaksanakan pengawasan secara partisipatif menuju pelaksanaan pemilu nasional 14 Februari 2024 mendatang. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Arifin Atanggai menjelaskan, sejalan dengan sejumlah proses politik yang kini tengah berlangsung di KPU, maka pihaknya pun tengah mempersiapkan tahapan perekrutan tim relawan pengawas dengan melibatkan generasi muda dan orang tua yang peduli demokrasi, sehingga Bawaslu secara kelembagaan siap merekrut tim relawan pengawas untuk membantu tim kerja Bawaslu yang sudah terbentuk sebelumnya, baik itu pengawas kecamatan maupun pengawas desa dan kelurahan. Selanjutnya, relawan pengawas pemilu ini dibekali dengan materi tentang potensi kerawanan pemilu dan peran relawan dalam rangka mewujudkan kualitas demokrasi serta sinergitas relawan dengan pengawas pemilihan. Selain itu juga, pihaknya terus melakukan kegiatan formal lainnya berupa sekolah demokrasi bagi para pemilih pemula. Yang pertama relawan itu karena berangkat dari motonya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, sehingga mengawasi pemilu bukan hanya Bawaslu dan jajaran, tapi semua masyarakat akan kami libatkan untuk melakukan pengawasan. Tentunya itu sehingga lahirlah relawan-relawan tadi. Sehingga relawan ini kami akan siapkan mungkin setidaknya setengah dari jumlah desa yang ada. Sehingga kami berharap supaya ini bisa terwujud secara baik. Kami juga memiliki beberapa pemilih pemula ya, yang sekarang sudah terlahir dari Bawaslu, yaitu sudah melalui sekolah kader pengawasan partisipatif. Ia berharap dengan terbentuknya tim relawan pengawas pemilu ini senantiasa bisa membantu Bawaslu dan jaringannya dalam mendorong upaya-upaya mengurangi pelanggaran pemilu, sekaligus meminimalisasi potensi pelanggaran menjelang pungut hitung pada puncak pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 mendatang melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan bakal calon anggota DPRD NTT yang diusung oleh partai politik. Pada tahap ini, KPU NTT melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen, persyaratan dan juga keabsahan dokumen, persyaratan dari para bacalek. Penyerahan dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota legislatif resmi ditutup pada Minggu 9 Juli 2023. Sebanyak 17 partai politik dari 18 parpol peserta pemilu telah menyerahkan berkas administrasi hasil perbaikan dari bacalek yang akan berkompetisi memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT ke Komisi Pemilihan Umum. Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih
Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yosafat Koli mengatakan, dari 17 parpol yang menyerahkan dokumen hasil perbaikan, ada parpol yang menyerahkan dokumen hasil perbaikan tidak lengkap di semua daerah pemilihan. Setidaknya ada satu parpol, yakni Partai Umat, yang tidak lengkap memasukkan bacalek di 8 daerah pemilihan. Sesuai dengan jadwal tahapan selanjutnya, KPU Provinsi NTT akan melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan dari bacalek. Tahapan ini akan berlangsung tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023, di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi akan meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen hasil perbaikan dari bacalek yang diserahkan oleh partai politik. Penyerahan berkas perbaikan ini tentu kami akan melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan. Katakan dua status. Status yang pertama adalah berkas yang bersangkutan itu MS atau memenuhi syarat, dan yang kedua adalah tidak memenuhi syarat. Nah, apakah partai politik berhenti di situ? Mereka masih boleh menyerahkan kekurangan-kekurangan. Jadi misalnya begini, ada bakal calon tertentu yang menyampaikan dokumennya dan pada masa perbaikan itu ada lembaga lain yang menyiapkan dokumennya. Nah, ketika pengurusan itu tentu ada SOP di masing-masing lembaga. Nah, ketika lembaga ini kemudian belum menyampaikannya, sementara batas waktu di KPU itu jelas, yaitu di tanggal 9 mulai jam 8 pagi sampai pukul 23.59. Nah, ketika dia tidak menyampaikan pada ini dan misalnya karena hari libur dan segala macam kemudian dijanjikan pada hari Senin, maka kami harus memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melengkapi. Yosafat Koli juga menjelaskan usai verifikasi administrasi hasil perbaikan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan daftar calon sementara atau DCT. Tahap ini meliputi pencermatan rancangan daftar calon sementara atau DCS, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara DCS. Sementara penetapan daftar calon tetap DCT meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap atau DCT. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Ya, pemirsa, dari Kupang kita beralih ke Timor Tengah Selatan. Salah satu partai di Kabupaten Timor Tengah Selatan nyaris gagal menyerahkan dokumen perbaikan ke KPUD Kabupaten TTS. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mateus Krivo, menjelaskan bahwa batas akhir penyerahan dokumen perbaikan bacalek untuk 17 parpol peserta pemilu adalah Minggu 9 Juli 2023 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Namun salah satu partai peserta pemilu yakni Partai Bulan Bintang Baru mampu menyerahkan dokumen perbaikan pada pukul 7 pagi pada Senin 10 Juli 2023 karena terkendala aplikasi silon dari internal partai di tingkat pusat. Berdasarkan peraturan KPU, ada juga klausa aturan yang memperbolehkan adanya perpanjangan proses, sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan kesempatan kepada partai yang belum memenuhi persyaratan dokumen untuk melakukan perbaikan sampai pagi hari. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang memberikan kesempatan kepada partai politik yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan dokumen hingga 16 Juli 2023. Tetapi bukan untuk melakukan pergantian posisi bacalek yang sudah berproses, sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan juga membuka ruang kepada parpol yang merasa dokumen bacaleknya masih perlu diperbaiki untuk dapat melakukan perbaikan sampai dengan waktu yang ditentukan. Kabupaten kota atau KPU provinsi tetap bisa menerima sampai prosesnya selesai. Karena revisinya pada pukul 23.30, kita berproses dan memang dalam proses itu partai ini masih melengkapi dokumen-dokumen mereka melalui silon dan berproses sampai pada pukul 5. Kemudian baru secara finalnya kami menyampaikan berita acara penerimaan dan tanda terima pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah pada hari Senin.
Ia menambahkan bahwa sesuai mekanisme yang ditetapkan KPU Pusat, partai politik yang belum memenuhi syarat tidak boleh melakukan perbaikan. Namun di sisi lain ada regulasi yang memperbolehkan perpanjangan waktu sehingga KPUD Kabupaten dan Kota tetap harus mengikuti petunjuk yang berlaku. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pihak Kejaksaan Negeri Ngada akhirnya mengembalikan berkas masalah penghapusan aset Pasar Danga karena dinilai belum lengkap dan tidak memenuhi aspek formil maupun material, sehingga harus dilengkapi untuk dapat memenuhi unsur pidana agar bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai undang-undang. Berkas perkara penghapusan aset Pasar Danga oleh Polres Nagekeo akhirnya dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui tim peneliti setelah menemukan adanya kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh penyidik Polres Nagekeo agar bisa memenuhi unsur pidana. Dalam rilis media di Aula Kejaksaan Negeri Ngada, tim jaksa peneliti membeberkan fakta terkait hasil penelitian berkas masalah. Dokumen yang diberikan oleh penyidik Polres Nagekeo ternyata belum juga bisa memenuhi aspek formil dan material yang harusnya dilengkapi jika ingin dilanjutkan pada tahapan proses hukum selanjutnya. Salah satu jaksa peneliti berkas perkara penghapusan aset Pasar Danga, Muhammad Firman Indra Wijaya menjelaskan, pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh pihak Polres Nagekeo sudah sesuai hukum dan pihak Kejaksaan Negeri Ngada tetap menanti perbaikan berkas untuk dikirimkan kembali kepada pihaknya untuk diteliti lagi apakah sudah memenuhi unsur formil dan material atau tidak. Kami bersama tim melakukan penelitian ulang terhadap berkas perkara tersebut. Bahwasanya berkas perkara tersebut secara keseluruhan memang belum dipenuhi petunjuk-petunjuk kami baik dari segi aspek formil maupun material. Maka dari itu berdasarkan hasil ekspos teman-teman tim jaksa peneliti perkara tersebut, kami pada tanggal 19 Juni 2023 selang 5 hari dari berkas itu kita mengembalikan kembali berkas perkara tersebut dengan surat bahwasanya berkas perkara tersebut masih harus dilengkapi sebagaimana petunjuk kami di dalam P19. Bagi Muhammad Firman, ketidaklengkapan berkas perkara tentu saja sudah seharusnya dikembalikan sesuai perintah undang-undang agar dilengkapi kembali serta akan naik pada tahapan berikutnya jika dinyatakan lengkap sesuai petunjuk pihak Kejaksaan Negeri Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi tidak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kewaspadaan terhadap keberadaan warga negara asing yang ada di Kabupaten Ngada harus dipantau secara seksama, khususnya yang telah menetap maupun menikah dengan warga lokal tetapi belum memiliki izin tinggal tetap dan belum menjadi warga negara Indonesia yang diakui secara sah oleh undang-undang.
Pengukuhan dan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang merupakan kerjasama lintas instansi di Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi sarana kerjasama dalam mengawasi dan ikut memberikan informasi terkait adanya orang asing yang tinggal di Kabupaten Ngada. Hal ini juga dilakukan untuk mempersempit ruang gerak warga negara asing yang terlibat dalam perdagangan manusia ke luar negeri, serta banyak menimbulkan masalah bahkan tidak jarang korban mengalami kematian secara tragis. Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra menjelaskan bahwa keterlibatan secara aktif mulai dari tingkat desa untuk melakukan pengawasan secara ketat tentang keberadaan orang asing merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi lagi perdagangan manusia maupun masalah terkait legalitas data pribadi yang melawan hukum termaksud izin tinggal di Indonesia. Tentu kita akan berharap bahwa dari hasil rapat ini masing-masing instansi yang hadir dapat memahami fungsi dan tugas terkait dengan tim pengawasan orang asing, sehingga di Kabupaten Ngada ini akan hadir orang asing yang memiliki manfaat atau memiliki nilai kemanfaatan sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap warga Ngada. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa antara korelasi itu ada sinergitas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam rapat kali ini diisi juga dengan diskusi lintas instansi untuk mencegah terjadinya dui kewarganegaraan dari anak yang merupakan hasil perkawinan warga lokal dan warga negara asing, khususnya kepastian hukum saat anak memasuki usia 18 tahun agar bisa memilih kewarganegaraannya secara pasti dan benar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kabupaten Lembata dalam waktu dekat akan memiliki dokumen rencana operasional penanganan bencana erupsi Gunung Api Ilelewotolok. Dokumen Renops ini memuat sistem informasi dan jalur komando kebencanaan erupsi Gunung Api Ilelewotolok. Dokumen rencana operasi atau Renops penanganan bencana erupsi Gunung Api Ilelewotolok ini merupakan panduan teknis dari rencana kontingensi yang dikembangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lembata. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lembata, Henry Skoban, saat kegiatan workshop penyusunan dokumen Renops bencana erupsi Gunung Api Ilelewotolok di Aula Kantor Bupati Lembata Lewoleba, Senin 10 Juli 2023. Output dari dokumen Renops ini adalah sistem informasi dan jalur komando penanganan bencana erupsi Gunung Api Ilelewotolok yang mencakup siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, hingga transisi pemulihan bencana. Dokumen Renops ini menurut Hendris merupakan kebutuhan yang sangat urgen, berangkat dari pengalaman penanganan bencana erupsi Gunung Api Ilelewotolok yang meninggalkan banyak catatan karena dinilai tumpang tindih dan selalu menuai kritik. Nah, dari Renkon itu kan dia masih agak umum, misalkan menentukan seksi A punya tugas apa, wewenang apa. Tapi operasional di dalam seksinya atau bagian-bagian yang lain itu juga belum ada. Jadi kemudian ada turunannya, itu namanya Renops. Jadi dioperasionalkan, lebih dikonkretkan, sehingga semua orang itu sudah tahu dia punya tugas, fungsi, wewenang lebih detail dalam penanganan kebencanaan pada saat darurat khusus untuk Ilelewotolok. Jadi ini untuk Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Bencana Erupsi Gunung Api Ilelewotolok. Gunung Api Ilelewotolok memiliki catatan erupsi yang cukup masif sejak tahun 2012 yang lalu. Terakhir gunung api yang dikelilingi dua kecamatan yakni Ile Ape dan Ile Ape Timur ini mengalami erupsi besar pada 29 November 2020. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Cakep. Beta som deh bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM,
katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kecanduan permainan atau game disorder makin marak terjadi belakangan ini. Salah satu penyebab ialah penggunaan gawai telepon pintar dengan berbagai fitur canggih di dalamnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan kecanduan permainan atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan bermain game pada gadget atau gawai canggih dapat terjadi pada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Jumlah kasus kecanduan bermain game pada setiap negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat menimbulkan gangguan mental yang bervariasi, di mana orang yang menjadi pecandu permainan tersebut dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan indera penglihatan, bahkan berujung pada tindakan kekerasan dalam mencapai keinginannya. Baru-baru ini di Amerika Serikat muncul tren di kalangan anak muda untuk bersama-sama meninggalkan penggunaan telepon pintar dan beralih ke alat komunikasi zaman dahulu yang menyediakan fitur terbatas berupa pengiriman pesan dan panggilan telepon. Tren ini dilakukan untuk meminimalisir kecanduan dan meningkatkan interaksi sosial secara langsung di lingkungan pertemanan. Di zaman yang semakin modern, dibutuhkan kearifan dalam menggunakan setiap teknologi dengan bijaksana. Dr. Sinta Widari, seorang dokter spesialis kejiwaan di salah satu klinik jiwa di Kota Kupang, mengatakan, dari 100 pasien dengan gangguan jiwa yang datang berobat, 5 diantaranya merupakan pasien dengan gangguan mental akibat kecanduan bermain game dengan rentang usia anak-anak sampai orang dewasa. Ya, harapan saya sebagai seorang psikiater, karena kita mengetahui bahwa dampak kecanduan gadget itu sama dengan gangguan jiwa yang lain, harapannya orang tua, kita sebagai orang tua, artinya di era seperti ini kita tidak bisa juga menghindarkan anak dari yang namanya gadget, karena banyak informasi-informasi penting juga kita terima dari gadget. Tetapi kita sebagai orang tua bagaimana mendampingi anak-anak kita ketika kita memberikan sebuah gadget. Jadi memberikan batasan waktu berapa lama ya harus menggunakan gadget, kemudian memilihkan program-program apa yang baik dan penting buat anak kita, sehingga tidak kebablasan yang akhirnya menyebabkan anak kita mengalami gangguan kecanduan gadget. Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, komunitas orang muda Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Naisleu, Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, menggelar street fashion bernuansa budaya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-31 Paroki Santo Yohanes Naisleu. Berbagai cara terus dilakukan guna mempromosikan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Salah satunya melalui pegelaran street fashion atau fashion di jalan yang melibatkan anak dan remaja usia sekolah. Bertempat di halaman gereja Santo Yohanes Pemandi Naisleu, Kefamenanu, puluhan anak dan remaja ini mempertunjukkan bakat dan kebolehan mereka dalam bidang peragaan fashion show. Di atas bentangan karpet merah, para peserta terus berjalan lenggak-lenggok, memamerkan beragam pakaian adat yang telah dimodifikasi di hadapan para penonton dan keluarga yang hadir menyaksikan momen tersebut. Koordinator kegiatan street fashion, Adi Tahu, mengungkapkan, penggelaran street fashion ini bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-31 Paroki Naisleu, dengan tujuan mempromosikan budaya sekaligus mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada pada kaum muda. Kalau untuk kegiatan fashion street melibatkan seluruh masyarakat TTU. Selain masyarakat TTU juga kabupaten tetangga seperti TS dan Belu ada yang sudah mendaftar dan kita harapkan karena untuk menghibur masyarakat. Itu nanti pakai kategori seperti apa? Tidak, dia secara umum. Begitu kakak. Ini apa melatar belakangnya kakak? Yang pertama kita punya kewajiban untuk mendukung kaum muda yang punya potensi di fashion. Yang kedua juga kita mau mengangkat budaya karena pakaian yang akan dipakai itu pakaian budaya.
Sementara itu Isabella, salah satu orang tua peserta mengaku senang dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan guna membantu pengembangan diri anak-anak. Ini bagus juga karena kita lihat ini anak-anak kan pada dasarnya mereka tuh suka. Sekarang kan teknologi begitu maju, ini mereka kayak mengekspresikan diri. Mereka mengekspresikan mereka punya, contohnya kalau dia seperti pakaian saja, ini mereka yang contoh punya anak saja, dia yang minta desainnya harus seperti ini begini. Jadi idenya dia sendiri? Idenya dia yang minta untuk buat bajunya begini, saya minta begini, bilang tidak, saya maunya seperti begini. Ada harapan ibu tetap dijalankan, tetap harus ada ini. Event-event ruang untuk anak-anak ini. Ya. Dan ini kan menambah mereka punya percaya diri juga. Selain menggelar street fashion bernuansa budaya, komunitas orang muda Katolik Paroki Nais Leu Keva Menanu juga menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pemeriksaan kejiwaan, penyuntikan vitamin, dan pengobatan penyakit umum lainnya bagi masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas Sasi. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, bila sedang menjejaki Pulau Lembata, jangan lupa untuk mampir sejenak di Pantai Lewo Lane. Selain panorama alamnya yang indah, Pantai Lewo Lane juga mendatangkan rezeki bagi para pedagang kecil yang berjualan di sana. Pantai Lewo Lane yang berada di desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, menawarkan pemandangan yang indah dengan pemandangan Gunung Api Ilelewotolok dan Tanjung Baja. Pantai yang berada di lingkar Teluk Nuhanera ini berjarak sekitar 30 km dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Bentangan pasir yang panjang dengan kuliner khas ketupat Lewo Lane yang terkenal membuat pantai ini selalu dikunjungi wisatawan setiap hari. Lewo Lane juga menjadi rest area bagi pelaku perjalanan dari Lewoleba menuju wilayah Kedang atau sebaliknya. Kunjungan wisatawan dan pelaku perjalanan yang selalu ada setiap hari justru mendatangkan rezeki bagi para pedagang kuliner di tempat ini. Pantai Lewo Lane menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk menikmati kopi, ikan bakar, dan ketupat. Vin Matarau, salah seorang pedagang kuliner di Pantai Lewo Lane mengaku, penghasilan dari jualan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarganya. Menurut Kevin, yang sering pengunjung datang yang sering mereka beli itu apa saja? Ketupat, ikan, kopi, teh, minuman. Ketupat dengan ikan ya? Iya. Itu yang sering ya? Nah itu kalau untuk penghasilan sendiri membantu tidak mau mereka buka, tapi mereka buka usaha di sini itu kira-kira membantu tidak? Membantu. Itu kalau boleh tahu satu hari itu penjualan bisa sampai berapa? Kalau rezeki ya 100.000 lebih, kalau tidak ya 50-60 gitu. Pemerintah desa di Kesare terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata ini melalui berbagai strategi. Dua di antaranya yakni penambahan fasilitas umum seperti toilet dan wahana bermain, juga upaya promosi melalui beberapa event. Andri Atagorang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa menggelar turnamen futsal Recis Cup bagi siswa sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Diharapkan dengan turnamen ini bisa menanamkan nilai-nilai luhur bagi pemain untuk menumbuh kembangkan jiwa sportivitas sejak dini. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengembangkan potensi diri para siswa untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi kuat, jujur, serta mampu bersaing secara sehat dalam meraih impian. Salah satunya dengan gelaran turnamen futsal yang banyak digemari oleh siswa sekolah menengah pertama. Demi menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan mental, maka pihak Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa menyelenggarakan turnamen futsal yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ngada dengan menampilkan tarian dan nyanyian secara meriah jelang pertandingan perdana. Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa Herdin Diwa menjelaskan, turnamen futsal kali ini selain sebagai ungkapan syukur menyambut panca windu sekolah, tetapi lebih difokuskan untuk mengasah dan meningkatkan potensi anak didik melalui futsal yang mengandung nilai sportivitas yang tinggi. Panitia bersama dengan pihak sekolah dan alumni serta komite
merencanakan untuk bagaimana mengasah dan menggali kemampuan dan potensi peserta didik kita melalui kegiatan futsal. Ini sebetulnya dalam rangka untuk memeriahkan kegiatan itu dan juga mendorong anak-anak kita supaya memiliki prestasi yang baik. Karena di dalam kegiatan futsal itu sendiri, itu mengajarkan begitu banyak nilai sportivitas, kerjasama, saling mengampuni, saling memaafkan, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang berlaku di kebanyakan orang. Turnamen futsal Recis Cup kali ini diikuti oleh 32 klub, sebanyak 29 klub berasal dari Kabupaten Ngada, serta 3 klub lainnya berasal dari Kabupaten Nagekeo. Mereka akan berlomba menjadi yang terbaik dengan tetap menghormati dinamika perlombaan sebagai bentuk pembentukan karakter yang luhur. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Berkata saya Komang Astri. Dan saya Yasinta Tipuhala mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.